Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelisa Gita, berasal dari kelas 12 IPA 5. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi pemberontakan PKI di Madiun. Disimak ya videonya. Pemberontakan PKI 1948 atau yang juga disebut peristiwa Madiun adalah pemberontakan komunis yang terjadi pada tanggal 8 September 1948 di kota Madiun. Pemberontakan ini dilakukan oleh Front Demokrasi Rakyat yang berdasarkan atas Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Pemuda Rakyat, dan Sentral Organisasi Buruh seluruh Indonesia. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun yaitu yang pertama, jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, yang kedua, terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau VDR, yang ketiga, kedatangan musuh dari Uni Soviet, dan yang terakhir yaitu kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta. Penandatanganan persetujuan Redfield dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda dan Amir Syarifuddin sebagai pihak yang menandatangani persetujuan tersebut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Indonesia. Karena dianggap merugikan, Amir Syarifuddin dicopot sebagai Perdana Menteri Indonesia, akibatnya beliau menjadi pihak oposisi kebijakan pemerintah. Untuk memperkuat oposisinya, Arif Syarifuddin membuat Front Demokrasi Rakyat atau VDR yang didukung oleh orang organisasi komunis dan sosialis. Kedatangan musuh dari Uni Soviet. Musuh adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI tahun 1926. Pada tanggal 11 Agustus 1948, musuh menginginkan dibentuknya kerjasama yang dipimpin kaum sosialis dan komunis. Tujuan pemberontakan PKI Madiun 1948. Yang pertama, penggantian dasar negara. PKI ingin mengganti dasar negara yang tadinya melandaskan Pancasila menjadi komunisme. Yang kedua, pembentukan negara Republik Soviet Indonesia. Musuh selaku pimpinan PKI ingin membentuk Republik Soviet Indonesia dengan ideologi serta dasar negara pro-komunis dan Soviet menggantikan kedaulatan Republik Indonesia. Yang ketiga, melakukan propaganda agar mempercayai kepentingnya Front Nasional. Yang keempat adalah berkoalisi dengan tentara TNI. Yang kelima, melakukan penghasutan dan mempengaruhi kaum buruh dan petani. Dan yang terakhir, mengumpulkan serta menghimpun massa. Aksi pemberontakan. Sementara perhatian semua pihak pro pemerintah terkonsentrasi pada pemulihan Surakarta pada tanggal 18 September 1948. PKI atau VDR menuju ke arah timur dan menguasai kota Madiun, Jawa Timur. Dan pada hari itu juga diproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia. Akhir pemberontakan. Salah satu operasi penumpasan ini adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto, sebelah barat Ponorogo. Dalam peristiwa itu, musuh berhasil ditembak mati, sedangkan Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh kiri lainnya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobongan, Jawa Tengah. Untuk memulihkan keamanan secara menyeluruh di Madiun, pemerintah bertindak cepat. Provinsi Jawa Timur dijadikan daerah istimewa. Selanjutnya, Kolonel Sungkono diangkat sebagai gubernur militer. Operasi penumpasan dimulai pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel A.H. Nasution.